Selanjutnya, mari bahas bersama bagaimana cara mengatur utang dengan baik. Banyak orang langsung merasa cemas ketika mendengarkan kata utang. Kunci utamanya, kamu perlu membedakan antara utang produktif dan utang konsumtif. Apa itu utang produktif dan konsumtif? Yuk simak pembahasan berikut. Utang produktif adalah pinjaman yang digunakan untuk membeli aset yang nilainya naik atau menambah pendapatan kamu di masa depan. Contohnya adalah pinjaman untuk memulai bisnis atau menempuh pendidikan. Sebaliknya, utang konsumtif adalah pinjaman untuk membeli barang yang nilainya terus turun atau sekedar memenuhi gaya hidup. Misalnya, gadget mewah atau liburan menggunakan fitur pay later. Bukannya menambah nilai, utang ini malah akan membebani dengan bunganya yang tinggi. Agar kondisi finansialmu tetap sehat, total seluruh cicilan utang setiap bulan tidak boleh lebih dari 30% penghasilan bulanan. Misalnya, jika gajimu 10 juta, pastikan total tagihan cicilanmu tidak lebih dari 3 juta rupiah. Menurut sumber pedoman perencanaan keuangan dari OJK, batas ini ditetapkan untuk menjamin agar sisa penghasilanmu masih cukup untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari dan menabung. Jika melebihi angka tersebut, kamu akan mengalami kondisi keuangan yang disebut dengan over leverage atau beban utang berlebih. Kondisi ini beresiko mengganggu alokasi kebutuhan pokok dan tabunganmu. Lalu, bagaimana jika sudah terlanjur terlilit utang? Langkah yang bisa kamu lakukan adalah berhenti membuat utang baru. Hapus aplikasi pinjaman dan fokuskan energimu untuk melunasi utang yang ada. Kamu bisa memilih salah satu dari dua strategi. Pertama adalah metode avalanche, yaitu prioritas melunasi utang yang bunganya paling tinggi terlebih dahulu, supaya kamu bisa lebih hemat secara matematis. Atau yang kedua adalah metode snowball, yaitu fokus melunasi utang yang nominalnya paling kecil dulu, agar beban mentalmu berkurang dan kamu lebih semangat saat melunasi utangmu satu persatu. Perlu diingat bahwa kekayaan bukan hanya soal beberapa banyak aset yang kamu punya, tetapi seberapa bebas kamu dari beban kewajiban yang mengikat. Setelah sebelumnya memahami konsep alokasi gaji, dana darurat, hingga manajemen utang yang baik, kini saatnya menyatukan semua itu dalam satu analisis utuh. Proses ini disebut financial check-up atau cek kesehatan keuangan. Analisis ini akan membantu melihat gambaran besar dari kondisi finansial kamu saat ini. Terdapat 3 tahapan utama yang bisa kamu lakukan secara berurutan untuk mengecek kesehatan keuanganmu. Pertama adalah cek kekayaan bersih. Kedua adalah cek arus kas bulanan. Dan yang ketiga adalah cek rasio keuangan. Mari kita bedah satu persatu. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengecek kekayaan bersih. Rumusnya cukup sederhana, yaitu total harta dikurangi dengan total utang. Pengurangan ini akan menghasilkan sebuah nilai yang menentukan status keuangan kamu. Apabila jumlah aset lebih besar dari utang, maka kondisi keuangan dianggap sehat. Sebaliknya, jika jumlah utang lebih besar dari aset, maka kondisi tersebut dianggap beresiko. Sebagai contoh penerapannya, mari lihat data keuangan dari Sarah. Berdasarkan data, total harta yang dimiliki Sarah adalah 16 juta rupiah. Sedangkan sisa utangnya adalah 5 juta rupiah. Dengan menggunakan rumus kekayaan bersih, maka 16 juta rupiah dikurangi 5 juta rupiah menghasilkan total arus kas atau kekayaan bersih sebesar 11 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa posisi keuangan Sarah dalam keadaan sehat. Artinya, jumlah total harta yang dimiliki Sarah sudah lebih dari cukup untuk menutup seluruh kewajibannya. Langkah selanjutnya adalah melakukan cek arus kas bulanan. Prinsip utamanya adalah
membandingkan antara uang yang masuk dan uang yang keluar. Kondisi surplus atau positif terjadi ketika uang masuk lebih besar daripada uang keluar. Sementara itu, kondisi defisit atau negatif terjadi apabila uang masuk justru lebih kecil dibandingkan uang keluar. Mari kembali melihat contoh perhitungan dari keuangan Sarah. Diketahui gaji Sarah sebesar 5 juta rupiah dengan pengeluaran sebesar 4 juta rupiah. Jika dicek dengan membandingkan uang masuk dan uang keluarnya, maka dapat terlihat gaji Sarah lebih besar dari pengeluarannya, sehingga arus kasnya memberikan hasil yang positif. Jika gajinya dikurangi dengan pengeluarannya, terdapat sisa uang bulanan sebesar 1 juta rupiah. Kelebihan dana sebesar 1 juta rupiah ini menunjukkan bahwa gaya hidup Sarah masih di bawah kemampuan pendapatannya. Indikator penting lainnya adalah mengecek rasio keuangan yang terdiri dari rasio tabungan dan rasio dana darurat. Cara menghitung rasio tabungan adalah dengan membagi total tabungan bulan ini terhadap gaji, lalu dikali dengan 100%. Dengan batas minimal hasilnya adalah 10% dari pendapatan. Adapun rasio dana darurat dihitung dari total tabungan dibagi pengeluaran, dengan jumlah ideal antara 3 hingga 6 kali pengeluaran bulanan berdasarkan sumber dari OJK. Agar lebih jelas, mari simak contohnya di pembahasan berikutnya. Berdasarkan data keuangan milik Sarah, untuk rasio tabungan, jika tabungan bulanan ini adalah 1 juta rupiah, dibagi dengan gaji sebesar 5 juta rupiah, lalu dikali dengan 100%, maka hasilnya adalah 20%. Artinya, dari seluruh penghasilan bulanan ini, Sarah berhasil menyisihkan 1/5-nya untuk tabungan masa depan. Ini menunjukkan kedisiplinan keuangan yang sangat baik, karena persentase ini sudah di atas standar minimal menabung, yaitu 10%. Hal ini sesuai dengan indikator rasio menabung yang tercantum dalam buku Saku Cerdas Mengelola Keuangan terbitan OJK. Selanjutnya, untuk dana darurat, jika total tabungan 15 juta rupiah dibagi dengan pengeluaran 4 juta rupiah, maka hasilnya adalah 3,75. Artinya, jika kehilangan penghasilan utama, Sarah mampu bertahan hidup dan membiayai pengeluarannya selama hampir 4 bulan ke depan. Angka ini sudah melewati batas minimal dana darurat, yaitu 3 kali pengeluaran. Kedua rasio ini sudah masuk dalam kategori aman, karena berada di rentang ideal.